Tuhan, kita persilakan dulu. Haleluya, haleluya. Dalam penggembalaan kita semuanya merasakan kasih Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, sebab kita digembalakan doa firman penggembalaan. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita, sekalipun aku dalam lembah gelap. Kita percaya janji-janjinya menjadi milik kita, domba-domba gembalaannya. Haleluya. Tiba saatnya kita menikmati firman Tuhan. Kita buka hati kita, kita buka pikiran kita. Saudara, kita semua bersama kita berdiri, tangkap pujian kita Allah Roh Kudus.
sudah berkorban bagi kami Tuhan. Dengan darah-Mu yang mahal sudah menebus kami, menguduskan kami agar kami layak menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Malam ini hati kami untuk sujud menyembah-Mu karena segala perbuatan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Mulai dari memelihara kami, melindungi kami, dan terus menjaga hidup kami. Kami boleh ada malam hari ini karena perbuatan Tuhan yang begitu besar. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji, dan kami ada untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Malam ini urapi kami semua sebelum kami menyembah-Mu. Kami ingin menerima firman Allah, firman yang hidup, yang selalu kami rindukan untuk menjamin hidup kami, mengubah hidup kami, menyucikan hidup kami ya Tuhan. Urapi kami semua, sehingga firman-Mu boleh menjadi iman, firman boleh kami praktekkan, firman-Mu sanggup selalu mengubahkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita malam hari ini saudara-saudara. Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan yang begitu mulia, begitu agung, yang sudah berkorban bagi kita. Dengan darahnya yang mahal sudah mengampuni dosa kita, dengan darahnya yang mahal sudah menguduskan kita saudara-saudara, sehingga kita boleh layak untuk sujud menyembah di hadapan Tuhan. Karena yang dirindukan Tuhan bagi kita, tidak ada lain yang kita sembah, tidak ada yang lain yang kita agungkan, hanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita saudara-saudara sekalian. Malam ini tema kita adalah sujud menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Ini kita renungkan, kita baca di Mazmur pasal 95. Saudara temukan di Alkitab kita akan membaca ayat ini. Mazmur 95 mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama saudara-saudara, kita renungkan supaya kita bergairah untuk menyembah Tuhan. Mazmur 95 ayat 6 mulai, kita baca bersama. 1, 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Iya, puji Tuhan. Saudara-saudara, ya kita sujud menyembah Tuhan. Ya, karena kita mengakui perbuatan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Ya, perbuatan Tuhan besar bagi kita. Ya, mulai dari melindungi kita, memelihara kita saudara-saudara. Ya, bahkan Dia melakukan 2 hal yang kita baca di ayat ini agar kita sujud menyembah Tuhan. Ya, kenapa kita harus sujud menyembah Tuhan? 2 hal disebut di ayat ini. Marilah kita sujud menyembah Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ya, ini yang pertama saudara-saudara, kita bergairah sujud menyembah Tuhan, tidak dipaksa, tapi merupakan satu kerinduan kita, satu tindakan kita untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Karena kita mengakui, kita menyadari bahwa kita adalah Tuhan yang menjadikan kita. Ya, kita dijadikan Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita. Kalau firman Tuhan berkata, Tuhan menjadikan kita dari debu tanah. Ya, yang tidak ada harganya, yang tidak ada nilainya, yang tidak ada kemampuannya,
Dari debu tanah lah dijadikan kita, saudara-saudara, menjadi berharga, menjadi makhluk hidup, saudara-saudara. Ya, jadi disebut di sini kita menyembah Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kalau kita sadar kita dijadikan Tuhan dari debu yang tidak berharga, sehingga dibentuk Tuhan dan dihembuskan napasnya agar kita menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau kita bisa hidup saja, itu sudah merupakan satu anugerah Tuhan untuk sujud kita menyembah Tuhan. Ya, di Kejadian disebutkan begitu, Kejadian pasal 2, kita dari debu tanah. Saudara-saudara, ini mesti kita sadari, manusia kita ini hanya debu, tidak bisa berbuat apa-apa, ditiup angin sudah habis, saudara-saudara. Tapi Tuhan jadikan kita dari debu, diberikan kita makhluk hidup sehingga kita menjadi manusia yang hidup di hadapan Tuhan. Kejadian pasal yang kedua, saya baca demikian ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara. Ayat yang ke-7 demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, ya, dari debu tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita bisa hidup saja, saudara-saudara, adalah karena napas yang diberikan oleh Tuhan. Tanpa napas Tuhan, ya kita hanya debu. Kalau napas dari Tuhan ini sudah tidak ada lagi dalam hidup kita, kita meninggal, kita dikubur, ya paling adanya ya jadi tanah, saudara-saudara. Satu goni lah kalau jadi tanah, saudara-saudara. Itulah manusia, ya. Jadi kalau disebut kenapa kita sujud menyembah Tuhan, karena Dia menjadikan hidup kita dari yang tidak berharga menjadi berharga. Semestinya itu yang disebut di sini. Dari yang tidak berdaya sampai memiliki kekuatan, karena Tuhan yang menjadikan kita. Ya. Dari debu tanah menjadi manusia hidup dan menjadi manusia yang mulia. Kita diciptakan lebih mulia dari segalanya, saudara-saudara sekalian. Ya, makanya ayat membilang, saudara-saudara, inilah yang menggairahkan kita. Ya, pemazmur mengajak, marilah sujud menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Hanya orang yang menyadari bahwa hidup yang hina ini diubah Tuhan jadi mulia, itulah yang sujud menyembah Tuhan. Ya, kita sungguh sadari itu, saudara-saudara. Kalau bukan napas dari Tuhan, ya sama seperti makhluk-makhluk yang dari hidup bukan dari napas Tuhan. Hewan-hewan bisa hidup, tapi bukan hembusan napas Tuhan. Manusia, napas Tuhan, saudara-saudara. Napas Tuhan yang ada dalam hidup kita inilah menggairahkan kita untuk sujud menyembah. Kita kadang lupa kita bahwa napas kita anggap milik kita, saudara-saudara. Ya, tapi napas hidup kita ini adalah hidup pemberian Tuhan. Ya, ini yang menggairahkan kita, saudara-saudara sekalian. Orang yang menyadari hidupnya yang tidak berdaya, kalau bisa kuat, itu adalah karena napas dari Tuhan. Kita bisa kerja karena napas dari Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kekuatan yang melimpah itu datang dari Tuhan, karena diberikan napasnya kepada kita. Hanya orang yang menyadari hidupnya, saudara-saudara sekalian, hidup dari napasnya Tuhan. Hidup adalah pemberian Tuhan. Hidup adalah kuasa Tuhan dalam hidupnya. Itulah orang yang rindu menyembah Tuhan. Jadi kita menyembah Tuhan bukan karena terpaksa. Naluri kita langsung. Iya, saya menyembah Tuhan. Naluri manusia selalu ingin menyembah. Yang salah dulu kita menyembah berhala. Ya, kita anggap berhala itu menjamin hidup. Tapi kita diubah sekarang, saudara-saudara. Kalau dulu penyembahan berhala, berapapun bisa dikorbankan, yang penting menyembah, saudara-saudara. Tapi kita sadar sekarang bukan menyembah berhala lagi, menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Kalau dulu kita sembah,
Ya, berhala-berhala lah, pohon, kayu, dan seterusnya, ciptaan Tuhan. Tapi sekarang saudara-saudara, kita bisa hidup hari ini. Kita bisa melakukan semua pekerjaan kita karena Tuhan memberikan napasnya sehingga kita makhluk hidup. Makhluk hidup inilah saudara-saudara menggairahkan kita untuk bisa menyembah Tuhan. Ya, kenapa kita malas berdoa apalagi menyembah Tuhan? Jawabannya dia nggak sadar. Dipikirnya napasnya itu milik dia. Dipikirnya kekuatan itu adalah dari dia, bisa memperpanjang umurnya, memperpendek umurnya. Itulah membuat orang malas berdoa. Ngapain aku berdoa? Nggak berdoa pun aku masih kerjanya. Nggak berdoa pun aku sehat-sehatnya. Dipikirnya napas itu adalah milik dia. Ya. Tapi kalau kita sadar napas kita ini adalah pemberian Tuhan, supaya dengan napas inilah kita menyembah Tuhan. Kalau Mazmur 150, semua yang bernapas seharusnya menyembah Tuhan. Khusus kita manusia. Pohon-pohon juga bernapas, hewan-hewan seluruhnya yang bernapas menyembah Tuhan. Terlebih kita, karena napas kita adalah pemberian Tuhan. Sudah seharusnya tanpa disuruh pun, tanpa didorong pun, ada kerinduan aku harus menyembah Tuhan yang menjadikan aku, yang memberikan napas kehidupan kepadaku. Ya, ini yang pertama, makanya diajak oleh pemazmur ini. Mari kita sujud menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Pemazmur mengingatkan kita ini diciptakan Tuhan, dijadikan Tuhan dari debu yang tidak berharga untuk menjadi berharga. Sujudlah kita di hadapan Tuhan. Dari debu yang tidak mampu, gak ada yang bisa diperbuat debu. Tapi kalau kita dibentuk, diberikan napas dalam hidup kita, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita mendapat kekuatan, saudara-saudara. Dan sungguh kita debu. Ya, itulah yang membuat kita bergairah selama kita bernapas. Napas yang Tuhan berikan ini untuk menyembah Tuhan. Bukan hanya untuk kerja, saudara-saudara. Kesalahan kita kan begitu. Mumpung saya bernapas, bekerjalah. Ya, mumpung saya bernapas, sekolahlah. Enggak, bukan itu saja tujuan Tuhan, saudara-saudara. Kita bernapas untuk menyembah Tuhan. Berdoa, berlutut. Seharusnya menyembah Tuhan, menyembah dan berlutut, katanya saudara-saudara. Ya, seusaha kita, semampu kita. Kadang-kadang kita sakit lutut juga kita. Tapi coba kita bertindak supaya penyembahan kita sempurna di hadapan Tuhan, tidak cacat celah. Ibadah salah satu paling puncak itu penyembahan, saudara-saudara. Saya pun kadang-kadang masih lutut saya, tapi saya berjuang. Saya mampu, saya berlutut, supaya ibadah tingkat terakhir ini, penyembahan ini, saudara-saudara, sempurna, tiada cacat. Ya. Makanya disebutkan mari menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Saya ulang ini, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita selalu bilang, Tuhan, Engkau jadikan tangan kepadaku supaya menyembah. Engkau jadikan kaki kepadaku, Engkau jadikan mulut, Engkau jadikan seluruh hidupku sempurna, supaya aku berlutut menyembah Tuhan. Dia yang menjadikan. Kadang ketika kita sakit, Tuhan jadikanlah Engkau menjadikan supaya aku sempurna bisa berlutut. Tuhan bisa adakan, saudara-saudara sekalian. Ya, kenapa malas berdoa menyembah? Merasa kuat, merasa mampu. Ya, merasa nggak usah ada Tuhan pun bisa mampu kita. Nah inilah saudara-saudara. Ya, lebih jelek kita dari orang-orang penyembahan berhala. Orang penyembahan berhala, kalau permintaan berhalanya berapapun diberikan, saudara-saudara. Tuhan kita tidak terlalu menuntut. Coba orang penyembahan berhala. Wah, kalau itu diminta berhalanya, disiapkan, saudara-saudara. Meminta sesajen bagaimanapun, kalau itu sudah diminta oleh berhalanya, dia berikan. Dari manapun mesti diadakan, mengutang pun jadi. Asal sudah itu diminta oleh berhalanya. Ya.
Kita kadang-kadang terlalu baiknya Tuhan kita ini, makanya Tuhan kita itu kadang-kadang kita main-mainkan. Ya, suka-suka kita berdoa, mau berdoa enggak jadi masalah. Ya, itulah karena Tuhan kita itu terlalu baik. Dia bukan jahat kayak berhala. Mau berdoa bagaimanapun kita diampuni kita, saudara-saudara. Lalu tidak ada lagi perjuangan kita. Ya, berdoa kadang-kadang suka-suka kita. Ya, mau bagaimana sikap kita. Saya kagum kalau saya pergi ke Bali bulan berapa itu bersama dengan istri. Saya heran, saudara-saudara, memberikan sesajennya itu harus pakaian rapi, pakai batik, pakai sarung lagi, pakai topi. Dan di sana itu setiap pintu-pintu rumah mereka itu sudah di situ. Jadi saya pikir ditaruh begitu nggak pakaian rapi semua, saudara-saudara. Ya, kalau ibu-ibu pakai pakaian rapi semua untuk memberikan persembahannya. Dan di situ nggak ada maling-maling segala, saudara-saudara. Di tempat kami itu berapa sepeda motornya di luar aja. Nggak ada berani, saudara-saudara. Makanya hebat kali mereka kepada berhala mereka. Kita kadang-kadang Tuhan kita terlalu baik suka kita. Ya. Tapi karena kita sadarlah, saudara-saudara, kita menyembah berlutut karena Tuhan yang menjadikan kita. Dari debu yang tidak berarti menjadi berharga hidup kita. Ya, dari debu tanah yang seharusnya diinjak-injak saja, gak ada nilainya. Kita diangkat Tuhan, lebih dari malaikat-malaikat kita diangkat. Ya, manusia melebihi malaikat-malaikat, saudara-saudara. Ya, kita nanti melebihi malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat hanya melayani Tuhan. Kita lebih dari itu. Kita dipersiapkan menjadi mempelainya. Coba. Makanya kita sujud menyembah Tuhan. Kalau kita sadar betapa besarnya pengangkatan Tuhan dari kita dari debu tanah. Sampai dijadikan kita hampir sama, bahkan menjadi satu saat segambar serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Dari debu, saudara-saudara. Ya, dibentuk kita segambar serupa dengan Tuhan. Itu kan pengangkatan Tuhan yang begitu mulia. Seharusnya lah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Makanya ini yang menggairahkan kita sujud menyembah Tuhan. Dia yang menjadikan kita. Bahkan kita gambar serupa. Marilah kita menjadikan manusia. Pasal 1, saudara-saudara. Segambar. Ya. Menciptakan menurut gambar, menurut rupanya Allah. Kita dibentuk, saudara-saudara. Ya. Demikian saya baca ini, saudara-saudara. Makanya kita bergairah menyembah Tuhan. Ayat 27 pasal 1. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, coba dari debu tanah, saudara-saudara. Diciptakan menurut gambar Allah, bahkan diberi berkuasa. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Hebat kali, dari debu tanah diciptakan menurut gambar Allah, diberkati dan diberikan kuasa. Kalau kita sadar ini, saudara-saudara, gak putus-putusnya kita untuk selalu menyembah Tuhan. Ya, karena ketika kita menyembah Tuhan, gambar ini akan menjadi nyata, saudara-saudara. Ketika kita menyembah Tuhan, gambar Allah itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Berkat Allah itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Bahkan kuasa itu pun akan menjadi nyata dalam hidup kita ketika kita menyembah Tuhan, saudara-saudara. Makanya pemazmur ini mengajak marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan
yang menjadikan kita. Tidak ada kuasa kita untuk membuat kita segambar dengan Tuhan, ya. Tapi Tuhan menjadikan kita. Nggak ada kuasa kita untuk mengadakan, tapi Tuhan memberkati kita, bahkan memberikan kuasa kepada kita, saudara-saudara. Itulah menggairahkan kita menyembah Tuhan. Di Alkitab kita lihat orang-orang menyembah Tuhan itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Gambar Allah itu akan semakin nyata, ya. Demikian juga berkat semakin nyata, kuasa Tuhan itu akan menjadi nyata ketika kita sujud menyembah Tuhan. Jadi tidak terpaksa, tidak disuruh-suruh, kapan perlu tidak diajak-ajak. Ada kerinduan sendiri, ada naluri sendiri untuk sujud menyembah, ya. Kalau ayat ini tadi masih ngajak, ayo mari menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan. Ya, satu saat dari diri kita sendiri, saya harus menyembah Tuhan yang menjadikan saya segambar, memberkati saya, membuat saya ada memiliki kuasa. Ada dari hati kita sendiri, saudara-saudara. Ini yang pertama, ya, kita sujud menyembah Tuhan karena kita mengakui Dialah yang menjadikan kita. Dari debu tanah menjadi segambar dengan Dia. Dari debu tanah kita diberkati. Dari debu tanah kita diberikan kuasa, saudara-saudara, untuk kita berkuasa. Yang kedua, masih Mazmur 95 tadi, saudara-saudara. Ada lagi yang kedua, kenapa kita sujud menyembah Tuhan. Yang kedua adalah ayat yang ke-7. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ini lagi yang kedua membuat kita bergairah menyembah Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya, yaitu kita sujud menyembah Tuhan karena kita tahu kita hanya sebagai domba. Ya, dan Tuhanlah yang menggembalakan kita. Disebut tadi di ayat ini, kita umat gembalaannya. Ya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kenapa kita sujud menyembah Tuhan, saudara-saudara? Tuhan katakan kita hanya sebagai domba. Apa itu keistimewaan domba? Enggak ada mestinya keistimewaan domba. Kekurangannya yang banyak, saudara-saudara. Domba nggak punya tanduk untuk melindungi diri, nggak punya senjata melindungi dirinya. Ya, domba juga nggak pandai cari rumput yang hijau. Kelemahannya yang banyak. Domba itu kalau nggak dibawa ke rumput hijau nggak ngerti, di situ aja dia baik itu aja. Tapi gembala itu ngajak bawa tongkatnya, tengok, letakkan situ tongkatnya, kerumunan, lah di situ domba-dombanya. Ya, ketika domba menghadapi musuh, nggak punya tanduk, nggak punya senjata, nggak ada yang bisa takut kepada domba ini. Serigala semua, nggak ada yang takut kepada domba ini. Pingin semua memangsa dia, saudara-saudara. Itulah kita. Disebut kita domba-domba. Kenapa kita nggak disebut dulu singa-singa atau harimau-harimau supaya orang takut sama kita? Atau singa-singa supaya ketika kita gertak orang takut. Kita enggak. Makanya saudara jangan jadi singa, jangan jadi beruang, jangan jadi harimau. Kita domba. Ya, kita domba, saudara-saudara. Kita butuh gembala, kita butuh Tuhan. Kenapa kita sujud menyembah? Kita bilang, Tuhan, aku enggak mampu melindungi diriku, aku enggak punya senjata. Aku dikelilingi serigala-serigala. Aku sujud menyembah karena Engkau yang melindungi. Aku juga gak mampu mencari makan di mana rumput hijau. Itu makanya kita sujud menyembah. Makanya pemazmur berkata kita sujud menyembah karena kita umat gembalaannya. Dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Ya. Saudara, kalau nggak sadar kita ini domba, nggak bisa kita menyembah Tuhan. Saya singa, semua orang takut sama aku.
Makanya kita nggak mau menyembah Tuhan. Aku bisa lawan kok. Siapa berani sama aku? Aku kuat. Kita nggak mau berdoa. Kita menganggap so hebat. Kita menganggap sanggup kita. Kita melawan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan katakan kita domba, saudara-saudara. Di ayat yang kemarin mengatakan kita bahaya maut. Sepanjang hari domba sembelihan, sepanjang hari kita dihadapkan kepada maut. Semua mau menghantam domba ini. Ruang, singa, apa semua mau menghabisi. Serigala, itulah kita, saudara-saudara. Makanya kita sujud menyembah. Ya, semakin kita sadar, Tuhan, aku gak bisa melindungi diriku, aku butuh gembala. Sujudlah kita menyembah Tuhan. Tuhan, aku gak tahu di mana dapat rumput yang hijau. Sujudlah kita menyembah Tuhan. Tuhan akan cari, Tuhan tuntut kita. Ayat yang tadi, tuntunan tangannya. Begitu diletakkan di situ tongkatnya, semua domba-domba cari makan di situ, saudara-saudara. Ya. Makanya kita sujud menyembah Tuhan, saudara-saudara. Ya. Kan kita sungguh-sungguh, coba kita anak Tuhan ini. Ada saja mau menerkam kita, ada saja yang mau. Kita gak bisa membela diri kita, gak ada kekuatan kita, saudara-saudara. Kita hanya domba. Ya, kalau Daud membilang Tuhan gembala itu sempurna, dia ceritakan itu. Sempurna dia ceritakan bagaimana dia melihat Tuhan itu adalah gembala. Ya. Dan pemazmur selalu banyak sujud menyembah Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Saya ulang-ulangi ini. Kenapa kita terpaksa menyembah? Berat rasanya menyembah Tuhan. Disuruh pun kadang-kadang berat. Karena gak menyadari kita adalah diciptakan Tuhan dari tubuh untuk segambar dengan Dia, untuk diberkati, saudara-saudara, untuk diberi kuasa. Sujudlah kita menyembah Tuhan. Yang kedua, kita lemah seperti domba. Lemah, gak berdaya, gak punya kemampuan apa-apapun. Gak mampu melindungi, gak mampu menyediakan masa depan. Tapi gembala itulah menyediakan, saudara-saudara. Makanya kita sujud menyembah Tuhan. Ya. Kita tidak memiliki kemampuan melindungi, tidak menemukan kemampuan untuk mencari makan. Tuhan sediakan. Justru lebih bagus begitu, saudara-saudara. Ya, lebih bagus kita ngakui, Tuhan, aku gak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita sujud menyembah Tuhan, udah, aku yang melakukan, kata Tuhan. Tuhan, aku takut menghadapi serigala. Aku yang menghadapi, kata Tuhan. Sudah kayak bangsa Israel. Rasa takut berperang, aku berperang kepada kalian. Karena mereka sujud di hadapan Tuhan. Ya, makanya saudara-saudara, kita sadarilah itu. Kalau kita sadar kita hanya debu tanah, makanya kita sujud menyembah. Kalau kita sadar kita lemah seperti domba, nggak punya apa-apa. Domba itu memang kekurangannya banyak kali. Tapi itu dikatakan kita, supaya dari segala kekurangan kita, ketidakmampuan kita itu, kita bisa sujud menyembah Tuhan, saudara-saudara. Jadi bila kita sungguh-sungguh sujud menyembah Tuhan, karena kita mengakui Tuhanlah yang menjadikan kita, Tuhanlah yang menggembalakan kita, maka paling tidak ada dua hal kita alami, saudara-saudara. Kita selalu merasakan kasih Tuhan, ya, membela kita. Karena kita sudah segambar, kita diberkati, kita diberi kuasa, ya, kita dilindungi, kita diberkati, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-8 dikatakan begini, saudara-saudara. Asal sujud kita menyembah Tuhan. Karena kita menyadari itu dialah menjadikan kita, dialah menggembalakan kita, maka kita sujud menyembah Tuhan. Ya. Roma pasal yang ke-8 disebut begini, saudara-saudara. Ya. Dari banyak masalah kita, Tuhan akan membela kita. Demikian Roma pasal 8 ayat 30, ayat 3 yang 33 mulai saya baca.
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Coba saudara-saudara, pilihan Allah. Siapa pilihan Allah ini? Mereka yang tadinya dari debu tanah, diciptakan Tuhan segambar, diberkati Tuhan, diberikan Tuhan kuasa, itu pilihan Tuhan. Ya, dia adalah domba-domba yang mengikuti tuntunan tangan Tuhan, itu pilihan itu. Dan mereka menyembah Tuhan. Makanya dia berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Ini kita bersyukur, asal kita sujud menyembah. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Hebat kali kalau kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah, dialah menjadi pembela kita, saudara-saudara. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Coba saudara-saudara, domba-domba sembelihan tapi mendapatkan kasih Allah, gak mau terpisah dari kasih Kristus. Ya, tidak bisa terpisah, makanya kita menyembah Tuhan, saudara-saudara. Menyembah Tuhan itu tandanya kita gak mau berpisah dengan Kristus. Napas kita ini ada dari Tuhan. Dia yang membela kita. Dia membenarkan kita. Kristus yang sudah mati dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah, dialah pembela kita. Terjemahan lengkapnya, dialah pendoa syafaat kepada kita. Ya. Kalau Yesus pendoa syafaat, kita juga menyembah. Di bahasa terjemahan lama disebut malah dia menjadi pendoa syafaat kepada kita. Ya, doa Tuhan nyambung dengan doa kita, doa penyembahan kita nyambung dengan Tuhan, sehingga kita dibenarkan, kita dibela menghadapi penindasan, kesesakan dan seterusnya. Domba-domba gak ada kekuatan, saudara-saudara. Tapi karena kita banyak menyembah Tuhan. Bahkan yang lanjutnya di ayat 37, asal kita mau menyembah Tuhan, 37 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu semua itu tadi kesukaran, penindasan, kelaparan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihani kita. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, saudara-saudara, menghadapi tekanan, masalah, pergumulan, penderitaan, supaya nyata lewat doa kita dan lewat doa Tuhan Yesus kita menang mengatasinya. Ya, kita lebih daripada pemenang. Saat kapan itu, saudara-saudara? Saat doa siapa Tuhan Yesus dan doa kita nyambung. Ya, kita berdoa, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa sujud berlutut, kita juga berdoa sujud berlutut. Ya, makanya kita melihat kita lebih daripada pemenang. Pemenang itu saja orang kuat, saudara-saudara. Ya, lebih daripada pemenang artinya orang lemah bisa mengalahkan pemenang. Itulah lebih daripada pemenang. Kalau pemenang, dia mampu mengalahkan yang lemah. Kalau lebih daripada pemenang, yang lemah bisa mengalahkan yang kuat. Nah, inilah kuasa doa itu, saudara-saudara. Ya, yang lemah, yang tidak berdaya bisa mengalahkan yang kuat. Itu lebih daripada pemenang. Kita lemah, kita hanya debu tanah, kita hanya domba, saudara-saudara.
Tapi kita bisa menang lewat doa kita. Makanya pemazmur tadi bukan, marilah kita menyembah, sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Allah yang menjadikan kita. Kitalah umat gembalaannya, domba tuntunan tangannya. Saudara-saudara, itu yang membuat kita berdoa. Kalau hanya disuruh-suruh, kalau nggak disuruh nggak berdoa. Ya dipaksa-paksa, dibangun-bangunkan, bangun berdoa. Nalurinya belum, saudara-saudara. Ya. Kalau burung aja atau ayam tidak disuruh, ayam berkokok kau. Ada nalurinya untuk bunyi. Ini burung kami ini di dua itu, kadang jam 4 udah bunyi, kadang jam 5. Nggak dibangun-bangunkan. Sudah begitu dia, saudara-saudara. Nah kita pun kadang-kadang begitu. Nggak ada yang bangunkan. Tuhan suruh ayo berdoa. Doa kita, saudara-saudara. Karena untuk itulah kita ada. Kita hanya debu tanah, kita hanya domba. Tapi ketika disuruh ayo, digerakkan Tuhan, ayo menyembah, ayo menyembah. Karena ketika kita menyembah kepada Tuhan, Tuhan angkat hidup kita. Kita segambar dengan Tuhan. Kita diberi nafas kepada kita. Kita diberikan kekuatan berlimpah. Sehingga kita lebih daripada pemenang, saudara-saudara. Kekuatan kita di hari-hari terakhir ini bukan kuat gagah kita, bukan yang lain-lain. Kekuatan kita adalah doa penyembahan. Semakin kita menyembah, semakin kita menyembah, kita melihat kuasa Tuhan. Saat Tuhan Yesus menyembah di gunung itu bersama-sama dengan beberapa muridnya, datang Musa dan Elia. Mereka-mereka ini penyembah-penyembah ini. Musa dan Elia nampak murid-murid, saudara-saudara. Ketika kita juga menyembah kepada Tuhan di tengah-tengah banyak pergumulan kita, ada yang lain selalu menguatkan kita. Kekuatan-kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudara. Makanya malam hari ini, marilah kita sujud menyembah Tuhan. Karena Dia yang menjadikan kita dari debu tanah untuk segambar dengan Tuhan. Kita diberkati, kita diberi kuasa. Marilah kita sujud menyembah Tuhan, karena kita domba gembalaannya. Kita domba gak punya senjata untuk melindungi kita. Kita domba gak pandai kita mencari nafkah di mana rumput hijau. Tapi lewat doa penyembahan kita, Tuhan akan selalu tunjukkan kepada kita. Tuhan angkat kita lebih mulia. Tuhan angkat kita untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bergairah kita menyembah Tuhan, bukan disuruh, bukan dipaksa, tapi dari hati kita sujud menyembah Tuhan. Pemain musik datang di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian kita. Hidupku adalah penyembahan. Agar kita bergairah senantiasa menyembah Tuhan dalam segala keadaan kita. Hanya satu diminta Tuhan, sujud menyembah. Semakin kita menyembah, semakin kita melihat Tuhan mengangkat kita, menolong kita, saudara-saudara. Hidupku adalah penyembahan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita buka hati kita untuk sujud menyembah Tuhan. Pujian dan syukur